Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eni Sartika Pane. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling. Materi yang saya bawakan pada hari ini ialah tentang bimbingan kelompok. Salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diterapkan di sekolah adalah layanan bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah atau topik secara umum atau luas yang dipimpin oleh pemimpin kelompok atau guru BK yang ada di sekolah, yang bertujuan untuk menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari dan berguna juga untuk anggota yang lainnya. Nah, sedangkan tujuan bimbingan kelompok ini secara umum bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan ini, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sedangkan secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk yang pertama, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka. Yang ketiga, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya. Yang keempat, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Yang kelima, melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa. Yang keenam, melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial. Dan yang ketujuh yaitu melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya. Jenis bimbingan kelompok ada dua, yaitu yang dapat dikembangkan yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Yang membedakan hanya pada topik pembahasannya. Anggota kelompok dalam kelompok bebas melakukan kegiatan tidak mendapatkan penugasan tertentu, dan dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik yang akan dibahas. Pelaksanaannya, pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi kegiatan tersebut. Sedangkan kelompok tugas yaitu pemimpin kelompok sudah menyediakan tugas untuk kelompok tersebut. Nah, untuk komponen bimbingan kelompok ini merupakan hal yang paling penting untuk menunjang agar layanan kelompok dan konseling dapat berjalan dengan lancar, sehingga komponen layanan bimbingan kelompok terdiri dari yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Pemimpin sangat berhubungan dengan aktivitas kelompok, dan pemimpin kelompok juga memiliki pengaruh yang kuat dalam proses kelompok. Peranan pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok yaitu yang pertama, memberikan bantuan dan pengarahan serta campur tangan secara langsung terhadap kegiatan kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan-perasaan anggota tertentu maupun kelompok seluruhan. Yang ketiga, pemimpin kelompok mengarahkan jalannya bimbingan kelompok. Yang keempat, pemimpin kelompok memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, pemimpin kelompok mengatur jadwal kegiatan kelompok. Yang keenam, pemimpin kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok tersebut. Yang kedua, anggota kelompok. Tanpa anggota tidak ada kelompok. Kegiatan ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok. Peranan anggota kelompok
agar dinamika kelompok dapat terwujud, yaitu pertama, membantu terbinanya suasana lebih akrab dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar apa yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kelima, benar-benar berusaha secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, mampu berdiskusi secara terbuka. Yang ketujuh, berusaha membantu anggota lain. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada anggota lain untuk menjalankan perannya. Yang kesembilan, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Yang ketiga nih, adanya dinamika kelompok. Apa sih itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Dalam mengarahkan suasana kelompok melalui dinamika kelompok, pemimpin kelompok berperan dalam pembentukan kelompok dari sekumpulan peserta yang pesertanya terdiri dari 8-10 orang, sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif mengembangkan dinamika kelompok. Yaitu yang pertama, terjadi hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua, tumbuhnya tujuan bersama di antara anggota kelompok. Yang ketiga, berkembangnya etikat dan tujuan bersama untuk mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, terbinanya kemandirian pada diri setiap anggota kelompok. Dan yang kelima, terbinanya kemandirian kelompok. Untuk yang keempat, besarnya kelompok. Kelompok yang terlalu kecil, misalnya 2-3 orang, akan mengurangi efektivitas bimbingan kelompok. Di samping itu, dampak layanan juga terbatas karena hanya diperoleh oleh 2-3 orang saja. Sebaliknya, kelompok yang terlalu besar juga kurang efektif karena jumlah peserta yang terlalu banyak, maka partisipasi anggota individual dalam dinamik kelompok menjadi kurang intensif. Kekurang efektifan kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok melebihi 10 orang. Yang kelima, homogenitas atau heterogenitas kelompok. Perubahan yang intensif dan mendalam memerlukan sumber-sumber yang bervariasi. Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok memerlukan anggota kelompok yang dapat menjadi sumber-sumber bervariasi untuk membahas suatu topik atau memecahkan masalah tertentu. Dalam hal ini, anggota yang homogen kurang efektif dalam bimbingan kelompok. Sebaliknya, anggota yang heterogen akan menjadi sumber yang lebih kaya untuk pencapaian tujuan layanan. Waktu dan tempat pada layanan bimbingan kelompok dapat diselenggarakan kapan saja sesuai dengan kesepakatan antara pemimpin kelompok dan para anggota kelompok, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Seiring dengan waktunya, bimbingan kelompok diselenggarakan di tempat-tempat yang cukup nyaman bagi peserta, baik di ruangan maupun di luar ruangan. Mereka duduk dengan membentuk sebuah lingkaran di kursi atau bersila mengikuti kondisi yang ada. Waktu penyelenggaraan untuk setiap kali penyelenggaraan satu sesi layanan bimbingan kelompok ini sekitar 1-2 jam. Banyaknya sesi untuk penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok tergantung pada keperluan dan kesepakatan yang tersedia. Oke, sekarang kita lanjut pada tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas yang pertama, tahap pembentukan.
Tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada yang pertama, penjelasan tentang tujuan kelompok. Yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. Yang ketiga, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Yang keempat, dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Yang kedua, tahap peralihan. Tahap peralihan ini disebut juga sebagai tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan dan masa sebelum kerja. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Nah, sekarang yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan pusat dari kegiatan kelompok. Dalam tahap ini, suasana interaksi antar anggota kelompok mulai tumbuh dengan baik. Para anggota bersikap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. Peranan pemimpin kelompok di sini adalah memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, barulah pemimpin kelompok memberitahukan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Tahap pelaksanaan bimbingan kelompok ini terbagi atas beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap orientasi, yang kedua tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok, yang ketiga tahap mengatasi pertentangan dalam kelompok, yang keempat tahap produksi, dan yang kelima tahap pengakhiran kelompok atau tahap terminasi. Nah, ada juga teknik-teknik bimbingan dalam kelompok ini. Setelah memperhatikan tahap-tahap bimbingan kelompok yang tadi, perlu pula memperhatikan teknik-teknik dalam pelaksanaannya. Teknik tersebut yaitu yang pertama, teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang sudah direncanakan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan di bawah pimpinan seorang pemimpin. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok, diskusi kelompok tidak hanya untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk memecahkan persoalan serta untuk mengembangkan pribadi di dalam kelompok. Yang ketiga, teknik pemecahan masalah atau problem solving. Teknik pemecahan masalah ini merupakan suatu proses kreatif di mana individu melalui perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya dan membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan atau penyesuaian yang selaras dengan tujuan dan nilai hidupnya. Teknik pemecahan masalah mengajarkan pada individu bagaimana pemecahan masalah secara sistematis. Yang keempat, permainan simulasi atau simulation games. Permainan simulasi ini adalah permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi yang terdapat dalam kehidupan nyata. Permainan simulasi dapat dikatakan permainan peran dan teknik diskusi. Cara melaksanakan permainan simulasi, langkah pertama adalah menentukan peserta pemain yang terdiri
dari fasilitator, penulis, pemegang peran, dan penonton. Yang kelima adalah permainan peranan atau role playing. Ada dua macam permainan peranan, yaitu sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama adalah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Sedangkan psikodrama adalah permainan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Nah, untuk yang terakhir adanya evaluasi dan tindak lanjut dalam bimbingan kelompok. Penilaian kegiatan dalam bimbingan kelompok ini ada dua, yaitu secara tertulis maupun secara lisan. Secara tertulis dilakukan melalui esai, daftar cek, maupun daftar isian sederhana. Sedangkan secara lisan dilakukan pada setiap akhir pertemuan layanan, dengan anggota peserta menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, hasil dan proses layanan bimbingan kelompok perlu dinilai. Pada tahap pengakhiran, untuk setiap sesi dilakukan tinjauan terhadap kualitas kegiatan kelompok dan hasil-hasilnya melalui pengungkapan kesan-kesan peserta atau kondisi understanding, comfort, dan action menjadi fokus penilaian hasil-hasil bimbingan kelompok. Penilaian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penilaian segera atau laisek, penilaian jangka pendek atau laizapen, penilaian jangka panjang atau laizapan. Laisek dilakukan pada akhir setiap sesi layanan, sedangkan laizapen dan laizapan dilakukan pasca layanan. Penilaian dapat dilakukan secara lisan melalui pengungkapan verbal atau tulisan dengan menggunakan format tertentu. Oke teman-teman, sekian materi tentang bimbingan kelompok dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.